Kata Sayyidina Umar, wahai saudaraku, sungguhnya aku telah memikulkan kewajiban-kewajibanku laha kepada istri. Itu Masya Allah. Sesungguhnya kewajiban-kewajiban itu adalah kewajibanku, bukan kewajiban istriku, tapi aku memikulkannya kepada istriku. Innaha tabahatun, istriku memasak, li ta'ami, makananku, terus membuatkan roti untuk makananku. Wa ghasalatin li siyabi, mencuci pakaianku, menyusui anak-anakku. Walaysa dzalika biwajibin 'alaiha, padahal semua itu bukanlah kewajiban daripada istriku. Gitu ya. Wa yasunu qalbi biha anil haram, wa yaskunu, maka hatiku menjadi tenang, biha, karena itu, anil haram, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ana ahtamiluha lidzalika, maka aku menahan tuh atas keburukan atau omelan-omelan istriku karena tadi itu. Kenapa? Karena kewajibanku banyak ditolong, dibantu oleh istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatil ayat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil Hadratul kiram muhtaram, saya hormati fadilah serta jajarannya, para asatidz para hujjah, seluruh jamaah sidang taqwa yang mudah-mudahan kita selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Udul Ijan, masih tentang kewajiban suami yang menjadi hak istri. Kemarin kita sudah mendengarkan dan membacakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi orang yang bisa sabar menghadapi buruknya akhlak atau budi pekerti daripada istrinya,
pahalanya nanti akan sama dengan apa yang didapat oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kisah yang selanjutnya, wa ruwiya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pada saat itu Sayyidina Umar adalah seorang Amirul Mukminin, jadi khalifah. Tujuan laki-laki itu yashku ilaih, mengeluh atau mengadu kepada Sayyidina Umar zaujatihi, urusan buruknya bekerti daripada istrinya. Jadi seorang laki-laki memiliki seorang istri yang buruk akhlaknya. Pada saat itu beliau datang kepada Sayyidina Umar untuk mengeluhkan tentang masalah keburukan akhlak istrinya. Fawaqafa bibabihi, maka si laki-laki tersebut berdiri di depan pintu rumahnya Sayyidina Umar, yantadiruhu, untuk menanti atau menunggu Sayyidina Umar. Jadi tidak langsung mengetuk pintu dan beruruk salam, tetapi menunggu dulu. Fasami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha wa huwa sakitun la yuraddu alaiha. Masya Allah. Pada saat itu si laki-laki tadi ternyata mendengar imra'atahu, istri Sayyidina Umar, tastatilu alaiha, sedang ngomel. Ngomel itu apa ya? Yang ngomyang-ngomyang lah. Itu nimpalin gitu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Bilisannya, dengan lisannya. Biasa seperti itu kalau perempuan ya. Benar apa enggak itu? Kalau laki-laki masih 10 kata, kalau perempuan bisa berlipat-lipat ganda. Ternyata begitu istri siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa sakitun, sedangkan Sayyidina Umar diem. Itu ya, diomelin sama istrinya itu diem. Itu kedengar sama siapa? Sama si laki-laki tadi yang kasusnya sama. La yaruddu alaiha, tidak ngejawab apa yang dikatakan oleh istri Sayyidina Umar, diem gitu. Karena mendengar dan mengetahui hal seperti itu, fansarafa ar-rajulu, maka pulanglah gitu ya. Jadi dia hendak pulang, si laki-laki itu qailan, sambil berkata di dalam hatinya, idza kana hada halla amiril mukminin, pakai fahal itu ketika tingkah apa diam gitu ya yang dilakukan oleh Amirul Mukminin menghadapi istri yang modelnya seperti itu. Pakai fahali, maka bagaimana tingkahku gitu ya. Amirul Mukminin saja sudah seperti itu gitu, diam ketika menghadapi istrinya yang modelnya kayak begitu, apalagi saya, kan gitu bahasanya. Itu sambil berkata di dalam hatinya si laki-laki. Sebelum jauh, faharaja Umar, keluarlah Sayyidina Umar gitu. Fara'ahu mudbiran,
Sayyidina Umar ngelihat si laki-laki tadi sudah apa? Sudah membelakangi Sayyidina Umar karena tujuan laki-laki itu akan pulang. Panadahu, maka diundang-undanglah itu si laki-laki tadi. Iya. Hei, kalau bahasa kita mah, hei laki-laki sini kamu gitu ya. Mahajatuka, setelah dekat maka ditanya oleh Sayyidina Umar, mahajatuka, apa yang menjadi hajatmu? Iya. Faqala ya Amirul Mukminin, si laki-laki tadi berkata, wahai Amirul Mukminin, jitu ashkau ilaika khalqa zaujati. Sebenarnya tujuan saya datang ke sini adalah untuk apa? Untuk mengeluh, mengadu kepadamu tentang masalah keburukan budi pekerti istri saya gitu. Wastaqalatiha, dan juga ngomel-ngomelnya istri saya. Pasami tu zauzataka, tetapi tadi saya mendengar istrimu kadzalika, sama seperti istri saya. Faroja'tu, maka saya bermaksud untuk kembali. Wa qultu idza kana hadha hal amiril mu'minin ma'a zaujati fa kaifa hali. Di dalam hatiku, wahai Sayyidina Umar, saya berkata gitu, yang dilakukan oleh Amirul Mukminin saja seperti itu, apalagi yang harus dilakukan saya gitu. Insyaallah. Faqala lahu Umar, maka berkatalah Sayyidina Umar kepada laki-laki tadi, ya ahi, wahai saudaraku, inni ihtamaltuha li hukukin laha alayya, annaha tabahatun li ta'ami, hubbazatin li hubzi, wasalatin li siyabi, murdiatin li waladi, walaysa dhalika biwajibin alaiha. Kata Sayyidina Umar, wahai saudaraku, sungguhnya aku telah memikulkan kewajiban-kewajibanku laha kepada istriku. Itu Masya Allah. Sesungguhnya kewajiban-kewajiban itu adalah kewajibanku, bukan kewajiban istriku, tapi aku memikulkannya kepada istriku. Innaha tabahatun, istriku memasak, li ta'ami, makananku, terus membuatkan roti untuk makananku, wa ghasalatin li siyabi, mencuci pakaianku, menyusui anak-anakku. Walaysa dzalika biwajibin alaiha, padahal semua itu bukanlah kewajiban daripada istriku. Itu ya. Wa yasunu qalbi biha anil haram, wa yaskunu, maka hatiku menjadi tenang, biha, karena itu, anil haram, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ana ahtamiluha lidzalika, maka aku menahan tuh atas keburukan atau omelan-omelan istriku karena tadi itu. Kenapa? Karena kewajibanku banyak ditolong, dibantu oleh istri. Seperti itu. Maka diem ya gitu. Gitu insyaallah. Ini Sayyidina Umar ya. Yang kita tahu Sayyidina Umar itu garang banget. Itu ya, garang banget. Sampai setan juga takut ya. Kalau mau ketemu Sayyidina Umar takut. Tapi ketika menghadapi istrinya, Sayyidina Umar seperti itu. Masya Allah. Nah gitu ya Bu. Ibu-ibu ada gak Bu? Nah, menang ibu-ibu. Udah gitu, betul gak? Sok lihat kita sehari-hari, Masya Allah, istri kita kan seperti itu ya. Masak, nyuci, wah ngepel, segala macam kan. Padahal semua itu sebenarnya adalah kewajiban kita.
Itu insyaallah. Makanya ketika istri kita ngomel dan sebagainya, diem belah, dengerin gitu. Itu kata siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya Pak, udah wa qala ar-rajul ya amirul mu'minin. Kata si laki-laki tadi, ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin. Wa kadzalika zati, begitu sama. Itu ya, istriku juga sama seperti itu. Qala Umar fahtamilha, ya itu ya, tanggung, itu ya, sabar gitu. Dengerin baik gitu ya. Karena mahiyya mudatun yasyara. Karena enggak mungkin lama ngomelnya, enggak. Itu bahasanya. Ngomel-ngomelnya enggak mungkin lama. Masya Allah gitu. Dengerin aja sebentar. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu kita gitu ya, istri-istri kita, masya Allah mual, itu ya, tidak pernah ngomel. Bu, suka ngomel-ngomel nggak Bu? Ya Allah, itu ya, soleh-solehah gitu ya. Pada solehah kalau istri kita insya Allah nggak mungkin ngomel. Nah itu ya, jadi sikap kita untuk menghadapi istri yang model seperti itu, dengerin baik itu ya. Selanjutnya waman sobarat ala su'i khulqi zawjiha, perempuan yang mana atau yang mana saja perempuan yang bisa sabar ala su'i khulqi zawjiha, atas keburukan, ini kebalikannya nih, atas keburukan pekerti akhlak daripada suaminya, atahallahu minal ajri misla sawabi asiyata imra'ata fir'aun, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahala yang telah diberikan kepada Siti Asiyah. Siti Asiyah itu adalah istrinya Fir'aun. Insyaallah itu. Jadi kalau ibu-ibu memiliki memiliki suami yang akhlaknya, pekertinya itu buruk, tapi ibu bisa sabar menghadapinya, akan dapat pahala seperti pahalanya Siti Asiyah. Dia akan dapat pahala seperti pahalanya Siti Asiyah. Wahiyya bintul Muzahim. Jadi Siti Asiyah itu putrinya Muzahim ya. Wadzalika anna Musa. Ini ada sejarahnya ya. Ini ada kisahnya tentang Siti Asiyah. Anna Musa alaihi salam lama ghalaba as-saharah amanat bihi Asiyatu. Jadi sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam ketika mengalahkan tukang-tukang sihirnya si Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu kalah sama Nabi Musa, maka ketika itu amanat bihi Asiyah, Siti Asiyah itu beriman, itu ya, melihat mujizat Nabi Musa alaihi salam bisa mengalahkan tukang-tukang sihir, tukang-tukang teluh membahas sekarang begitu. Masya Allah. Nah, timbul keimanan dalam diri Siti Asiyah. Falamma tabayyana li Fir'auna, cuma keimanannya itu ditutupin. Nah, setelah lama falamma tabayyana li Fir'auna imanuha, ketika sudah nampak jelas keimanan Siti Asiyah bagi Fir'aun. Jadi setelah Fir'aun tahu bahwa Siti Asiyah itu istrinya beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, dari sana daqqa liyadaiha wa rijlaiha arba'atun autad. Masya Allah. Si Fir'aun merintahin kepada pasukan kepada tentaranya untuk apa? Mengikat tangan dan kakinya Siti Asiyah. Masya Allah, ini ya Fir'aun benar-benar ini istri sendiri seperti itu gitu. diikat ya.
Ya, tangan dan kakinya itu diikat. Fi arba'atin autad, di 4 patok. Jadi apa? Bikin patok itu ya. Apa patok teh ya, patok. Itu tangannya semuanya di tangan, terus kaki-kakinya itu diikat di 4 patok itu. Kemudian wasabbaha fiha kullu udwin bihablin tuh. Jadi diikat tangannya di setiap patok bihablin dengan tambang. Wa ja'alaha fi mughalabil syams, dan si Firaun itu menjadikan Siti Asia itu menghadap matahari itu. Jadi gitu tuh terlentang. Allah. Jadi di Mesir gitu, ini di Mesir ya. Yang gersang itu panas, terus diikat, itu ya diikat di 4 patok, terus dihadapin ke matahari. Insyaallah. Nah, faidan sorofu anha adolat hal malaikatu, masya Allah. Ketika kaumnya Firaun atau bala tentaranya Firaun itu menghilang atau pulang gitu, menjauh daripada Siti Asia, di sana datang malaikat itu, datang malaikat, terus apa? Melindungi gitu Siti Asia dari panas matahari. Itu dilindungi itu, jadi nggak kerasa panas. Wa amara Fir'aunu, kemudian si Fir'aun itu memerintahkan kepada tentaranya itu bisahratin adimah, masyaallah, ditulaqa alaiha, supaya apa? Dijatuhin batu yang besar itu, ditimpain ke tubuhnya Siti Asia itu ya. Itu Fir'aun seperti itu, insyaallah. Falamma atahu bisahratin qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Cuman sebelum batu itu sampai gitu ya, berkatalah atau berdoalah Siti Asia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ibni li indaka baitan fil jannah, bangunlah untukku satu rumah nanti di surga. Itu berdoanya. Wa absaratil baita mim marmartin bayda, masyaallah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Siti Asia itu bisa melihat dengan jelas, bisa melihat dengan jelas rumah, bakar rumahnya nanti di surga yang dibuat dari apa? Marmer, intan yang putih, masya Allah, indah sekali. Sehingga pantaja'at ruhuha, sehingga ruhnya terlepas dari jasadnya sampai meninggal gitu. Jadi begitulah orang-orang yang beriman. Jadi diperlihatkan dulu tempatnya, buat tempatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ruh terlepas dari jasadnya itu dengan tenang. Insyaallah itulah orang-orang yang beriman. Insyaallah mudah-mudahan kita diperlihatkan ya, tempat-tempat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menghadapi kematian kita dalam keadaan tenang gitu ya, insyaallah ya. Kemudian fa'al khait as-saharatu ala jasadi la ruha fi, maka menimpalah batu yang sangat besar gitu ya ke tubuhnya Siti Asia, tetapi di sana sudah tidak ada ruhnya tuh. Makanya tidak terasa sakit. Ya, jadi sudah tidak terasa sakit. Kenapa? Karena ruhnya sudah tidak ada lagi. Tuh, insyaallah inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Asia. Itu ya, masyaallah. Jadi istri mukminah memiliki suami yang model Fir'aun gitu ya. Itu makanya kalau ibu-ibu dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan suami yang buruk pekertinya gitu, akhlaknya dan sebagainya gitu, maka bersabar
Ketika ibu bisa bersabar menghadapi suami yang seperti itu, Allah akan beri pahala seperti pahalanya Siti Asiyah, insyaallah. Tapi kalau model Fir'aun seperti itu kayaknya udah nggak ada ya, model sekarang ya. Insya Allah itu model-model kayak seperti itu, masya Allah mu'ala. Selanjutnya qala sayyiduna ay akraman al-habib al-mahbub Sayyid Abdullah al-Haddad telah berkata sayyiduna pemimpin kita al-habib Abdullah al-Haddad sahibu tariqatul masyhurah wal asrarul kasirah, beliau memiliki tariqah yang sudah masyhur dan memiliki asrar yang sangat banyak. Faistilahu ba'di ahlil bilad anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu habib. Jadi sebagian ahli negara mengistilahkan kalau zuriyah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau laki-laki itu dikatakan bahasanya siapa, habib. Tapi wa in kanat unsa, ketika zuriyah Rasul itu perempuan, yuqalu laha, bahasanya hababah, itu ya, hababah. Itu ada lagi sebagian istilah aksar yuqalu sayyid, sayyidah, ada juga sayyid, sayyidah itu. Makanya ada di kita mah disingkat ya, karena kita mah tukang nyingkat-nyingkat gitu. Sayyidah itu jadi siti. Itu siti itu sebenarnya singkatan dari sayyidah. Itu sayyid, sayyidah. Dan ini menjadi istilah di Arab ya. Kalau sayyid itu syekh, itu di sana gitu. Jadi sayyid, sayyidah. Kalau kita siti disingkat baik gitu, sayyidah siti. Kepanjangan sayyidah. Siti. Ya, ada juga yang membahasakan kalau laki-laki habib, kalau yang perempuan syarifah, ada juga yang seperti itu. Berarti kalau syarifah, syarif, syarifah. Tapi ada juga mengistilahkan habib, syarifah, ada juga seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Sayyid Al-Habib Abdullah bin Haddad ar-rajul kamil fi dinihi, seorang laki-laki yang sempurna di dalam agamanya, huwa alladhi yusamihu fi hukukihi wala yusamihu fi hukukillahi ta'ala. Jadi seorang laki-laki yang sempurna di dalam agamanya, dia adalah seseorang yang memaafkan, awas, fi hukukihi, di dalam hak-haknya, wala yusami hukukillahi ta'ala, tetapi dia tidak akan memaafkan di dalam hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau udah masalah haknya itu ya, nggak apa-apa gitu maksud. Tapi kalau udah hak Allah itu nggak bisa ada maaf lagi. Itu seorang laki-laki yang sempurna. Seperti apa? Allah tuh sholat tuh, itu ya, itu kewajiban kita dan menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nggak ada maaf lagi kalau bahasa itu. Jadi bahasanya kalau udah masalah sholat benar-benar dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, karena apa, itu hak Allah. Tapi kalau urusan hak dia gitu ya, nah itu bahasanya dia maafkan, sahil gitu ya. Tapi sebaliknya, warrajulun naqis huwa alladhi yakunu 'alal aks. Tapi kalau laki-laki yang kurang di dalam agamanya adalah seorang laki-laki yang apa? Nah, kalau masalah hak dia itu benar-benar diingin. Tapi kalau udah masalah hak Allah, itu jadi dianggapnya remeh-temeh gitu. Itu berarti laki-laki yang kurang akalnya atau kurang dalam masalah agamanya. Udah masalah sholat, gampang sholat makan gitu. Nanti baik akhir sholatnya sampai ketinggalan. Model-model gitu. Kalau udah hak Allah dia sangat meremehkan sekali.
Tapi kalau urusan hak dia harus dipenuhi begitu. Seperti itu. Itu rajul nakis bidini, itu orang yang kurang di dalam masalah agama. Tapi kalau laki-laki yang sempurna di dalam agamanya, dia sangat mementingkan sekali kalau udah urusan hak Allah. Tetapi kalau urusan hak pribadinya, dia tidak terlalu mementingkan. Itu Masya Allah. Hikayatun, insyaallah nanti ada hikayat ceritanya tentang ba'dus saleh, orang-orang saleh yang mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam menghadapi kehidupan dan muasyarah antara kita dengan istri kita. Mudah-mudahan terjalin hubungan yang harmonis, sakinah, mawaddah, rahmah, anteng, adem, ayem, tidak ada hal-hal yang menimbulkan terjadi perpecahan di antara keluarga kita. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah hasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, yang bagus, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa